Juni 2017, Julia Perez berpulang ke rahmatullah. Semua orang dijalari perasaan duka mendalam karena kehilangan seorang sahabat. Dan inilah 5 momen paling menyedihkan di hari kepergian Jupe untuk selamanya. Semasa hidupnya, Julia Perez bekerja keras demi kebahagiaan keluarga. Ia adalah sulung yang amat mencintai keluarga. Selain sang bunda dan kedua adiknya, Jupe juga begitu sayang pada semua keponakannya. Dan di hari pemakamannya kemarin, tangis salah satu ponakan Jupe menjadi momen yang paling mengharukan. Diterima semua amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia, Raudhah min Riyadhil Jannah, dan telah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, setelah melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu melaksanakan mandi jenazah, kemudian dimakamkan, kewajiban kita sekarang adalah mensalatkan jenazah. Momen paling mengharukan lainnya adalah ekspresi Sri Wulandari, ibunda Julia Perez. Wanita yang sangat dekat dengan putrinya itu membisu sembari menitikan air mata. Di mana anak-anak yatim piatu, anak-anak tidak mampu bisa singgah rumah yang didirikan oleh Julia. Namun Julia Rahmawati, Ibu Bapak yang dihormati, tanpa kesalahan baik dan sengaja dan sengaja, Bapak, saya minta doanya, mohon komunikasikan kepada saya ataupun juga kepada adik-adiknya atau kepada orang tuanya. Saya mohon Bapak Ibu bisa melepaskan secara ikhlas kepergian Julia Rahmawati atau yang kita kenal juga dengan Julia Perez. Della, adik Julia Perez yang selama ini setia menemani sang kakak di rumah sakit. Tak kuasa melepas kepergian kakak tercinta, ia menangis sejadi-jadinya sambil memeluk pusara. Seolah tak mau berpisah dengan sang kakak yang telah pergi untuk selamanya. Ya, makanya ya. Kita baca Al-Fatihah aja lagi. Ya, sabar. Jangan nangis, kasihan ya. Kasihan almarhumahnya ya. Yuk kita baca Al-Fatihah aja. Yang baru datang, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi pengampun segala dosa, salah dan khilaf dari almarhumah. Diterima segala amal baik, diterima kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun yang bernafas pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada doa yang paling pantas kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menangis silahkan, tapi jangan terlalu. Kasihan untuk almarhumahnya di kuburan ya. Kita baca Al-Fatihah lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Aku saat itu dapat WhatsApp dari Ruben kalau mengingatkan kalau anaknya tuh kan ulang tahun. Jadi aku pagi-pagi udah mandi, udah dandan untuk persiapan ke rumah ulang tahun si Ruben. Aku sengaja nggak izin sama dia, nggak mau ganggu dia, aku pikirkan tidur. Jadi aku bilang, "Mah, pergi bentar ya, aku mau beli kado untuk Talia." Gak lama aku jalan, Mama telepon suruh balik lagi, katanya Jupe kritis, cepetan Yuli kritis, cepetan pulang, balik lagi. Akhirnya balik lagi, nyetir ngebut sampai ke tilang polisi karena udah panik. Pas nyampe rumah sakit pun ternyata dia lagi dibantu jantungnya, lagi tindakannya dia lagi dibantu. Terus dokter semua udah rame di situ. Aku disuruh berdoa di situ, disuruh bantuin ke kupingnya supaya dia bangun. Aku bangun, terus aku bilang, Yuli bangun, ingat lu janji sama gua. Kamu udah janji nggak akan pernah nyerah. Ingat udah janji itu nggak akan pernah nyerah. Ingat kan? Aku bacain la ilaha illallah, Allahu akbar, Yuli bangun. Dia nggak bangun. Dokter udah berapa kali terus mompa, nggak berhasil juga. Aku bilang, dokter sekali lagi pompa, nggak mungkin. Aku bilang sekali lagi dokter, sekali lagi ya pompa ya, jantungnya. Siapa tahu sekali ini dia bangun, tapi nggak bangun juga. Sampai akhirnya aku coba bangunin, gitu kan, bangun. Tekan dadanya, bangun nggak bangun. Aku bilang gitu, bangun gak sekarang cepet bangun, aku bilang gitu. Tapi dia nggak bangun juga, sampai suster bilang, baca sih kan udah ikhlas ya, nanti dadanya sakit. Enggak, aku bilang, dokter kan udah berhenti, biar aku yang bangunin, kasih CPR. Aku bilang gitu, katanya dia nggak bangun juga. Meninggalnya tuh indah banget, nggak ada rasa sakit. Biasanya kan dia suka ngeluh sakit kan, sebelumnya tuh dia biasanya tuh sakit. Tapi kali ini tuh dia nggak ada rasa sakit. Kita bingung, nggak ada sakit, nggak ada ngeluh apa-apa. Makanya kita pikir dia tidur aja biasa. Ya taunya dia menghembuskan nafas terakhir. Selamat jalan Mamita Jupe, beristirahatlah dalam damai.